Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Nah, di sini saya Fatimah Zahra akan menyampaikan materi tentang kualifikasi anak remaja berkebutuhan khusus, retardasi mental, dan cerdas istimewa. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada klasifikasi anak cerdas istimewa. Yang kedua, klasifikasi retardasi mental. Dan yang ketiga adalah klasifikasi tingkat retardasi mental. Oke teman-teman, kita menuju pada materi yang pertama, yaitu klasifikasi anak cerdas istimewa. Klasifikasi anak cerdas istimewa ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah jenius, di mana dia memiliki IQ lebih dari 180. Anak dalam kelompok ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bakat dan keistimewaannya telah tampak sejak kecil. Misalnya sejak dia umur 2 tahun, dia sudah bisa membaca, dan umur 4 tahun, dia sudah bisa berbahasa asing. Namun, perlu teman-teman ketahui juga, anak jenius ini memiliki sifat positif dan negatif. Di antaranya sifat positif yaitu daya abstraksinya baik sekali, mempunyai banyak ide, sangat kritis, sangat kreatif, dan suka menganalisis. Nah, sebaliknya ia juga mempunyai sifat-sifat negatif, yaitu seperti cenderung hanya mementingkan diri sendiri atau egosentris. Ia juga temperamental, sehingga ia mudah menunjukkan emosi yang marah. Selanjutnya, ia tidak mudah bergaul, senang menyendiri, dan tidak mudah menerima pendapat dari orang lain. Poin selanjutnya yaitu gifted, dengan skor IQ 140-179. Biasanya anak dalam kelompok ini bakatnya sudah mulai tampak sejak kecil, dan prestasi yang dimilikinya melebihi teman sebayanya. Jika dibandingkan dengan orang normal, kemampuan adjustment terhadap berbagai problem hidup anak gifted ini lebih baik. Anak gifted diantaranya juga memiliki karakteristik, yaitu mempunyai perhatian terhadap sains, serba ingin tahu, imajinasinya kuat, ia juga senang membaca, dan juga senang mengoleksi barang. Poin yang selanjutnya yaitu sangat superior dengan skor IQ 130-139. Nah, anak yang sangat superior ini berada pada tingkat tertinggi dalam kelompok superior. Umumnya tidak ada perbedaan mencolok dengan kelompok superior. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu superior dengan skor IQ 120-129. Anak dalam kelompok ini memiliki prestasi belajar yang cukup tinggi. Secara umum, anak dalam kelompok ini juga memiliki kemampuan yang tinggi jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Ciri-ciri anak superior yaitu cakap dalam membaca dan berhitung, perbendaharaan bahasa yang luas, cepat memahami dibandingkan dengan anak-anak yang termasuk kelompok pandai, dan juga ia mempunyai ketahanan fisik dan kesehatan lebih baik daripada anak-anak normal. Yang kedua yaitu klasifikasi retardasi mental. Terdapat 6 poin. Poin yang pertama ada tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dan tugas-tugas akademik, komunikasi maupun juga sosial. Yang kedua, anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung seperti matematika. Yang keempat, anak berbakat, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Poin yang kelima yaitu autisme, yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan
gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Poin yang terakhir, yang keenam, yaitu indigo, adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Materi yang ketiga yaitu klasifikasi tingkat retardasi mental. Nah, yang pertama, retardasi mental ringan yang mempunyai nilai EQ 52-69. Retardasi mental ringan ini dinilai masih mampu dididik masuk sekolah dan juga bisa masuk les dan juga membutuhkan pendidikan khusus. Terdapat 85% dari jumlah penderita retardasi mental bisa membantu dirinya sendiri walaupun mereka memiliki pertimbangan, sensitivitas sosial, dan tilikan yang terbatas. Selanjutnya, retardasi mental sedang dengan nilai EQ 36-51. 10% dari seluruh jumlah penderita retardasi mental ini biasanya sudah dikenali sejak tahun-tahun persekolahan. Mereka dinilai mampu untuk dilatih, dapat mempelajari keterampilan kerja yang sederhana, dan juga dapat membaca setingkat kelas 2 sekolah. Mereka juga bisa membantu diri sendiri di lingkungannya. Mereka cenderung terlihat kikuk dan cenderung tidak terkoordinasi. Selanjutnya, retardasi mental berat. 3-4% dari seluruh penderita retardasi mental berat, mereka termasuk penderita retardasi mental yang independen, mampu berbicara, dan tetapi membutuhkan suatu institusi yang mengasuh sportif yang intens. Dalam hal ini juga sering ditemukan malformasi dan cacat fisik yang berat. Lalu yang terakhir, retardasi mental yang sangat berat dengan nilai EQ di bawah 20. 1% dari seluruh penderita retardasi mental mereka termasuk ketergantungan secara total kepada orang lain dan juga biasanya mempunyai kerusakan neurologi yang bermakna mereka juga tidak bisa berjalan ataupun berbicara. Baiklah, materi sudah saya sampaikan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.